sidang jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di tempat ini, Jemaat Lang, Klasis Dende dan Piku. Kita akan segera mulai ibadah pada hari ini. Ibadah tahun baru dirangkaikan dengan peneguhan penatua dan diaken Jemaat Lang periode 2022-2025. Minggu 1 Januari 2023. Baik sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, hidup kita untuk masuk dalam ibadah. Pujilah Tuhan, hai segala yang bernafas. Sungguh besar kasih Tuhan yang terus memelihara hidup kita. Bahkan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Kita bersyukur untuk tahun baru karunia Tuhan ini. Tuhan telah menolong kita melalui tuntunan dan kasih-Nya sehingga kita boleh melewati tahun 2022 dalam berbagai suka dan dukanya. Marilah kita merayakan tahun karunia Tuhan ini dengan sukacita dalam tuntunan tema Aku akan menyebut-nyebut kasih setia Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita memuji Tuhan, tabu gendang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sedang jemaat 2 kali hari Minggu berturut-turut, bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai ajaran dan terhidup saudara-saudara yang telah terpilih sebagai penatua dan diaken, maka mereka akan diteguhkan di tengah-tengah jemaat pada hari ini. Saudara-saudara yang dimaksud adalah Yohana Banne Ipang, Octavian Rama, Yustri Isa, Mary Tikuangin, Sartin Yuli, Asah Paredatu, Alexander Bangga, Daniel Tur Alwan, Yusuf Kendek, Anita Lebong, dan Kasmin Sulo. Oleh karena keberatan-keberatan tidak ada, maka peneguhan akan diselenggarakan pada jemaat kekasih Tuhan. Dalam keyakinan iman kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat tahun baru, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Silakan duduk kembali.
Dengarkanlah hakikat penatua dan diakin. Firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan kerendahan hati, mari datang pada Tuhan. Kita sadar kita penuh dengan dosa, kesalahan terhadap sesama, terhadap ciptaan Tuhan lainnya. Terlebih kita berdosa kepada Tuhan. Untuk itu dalam waktu sejenak kita mengaku dosa. Dalam memasuki tahun rahmat Tuhan ini, dengan kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu atas dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami. Kami sering meragukan kuasa-Mu dan tidak berserah serta tidak berharap pada-Mu. Kami sering mengabaikan firman-Mu dan mengandalkan diri kami sendiri, dan akhirnya kami terjatuh dan tak berdaya. Namun kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat menikmati hidup ini. Siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah kalian, hai para pendeta, penatua, diaken, dan pengurus OIG, yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat ini dalam masing-masing jabatan rasuli yang telah dikaruniakan? Sesungguhnya saya tidak layak untuk kalian memiliki. Saya penuh dengan dosa di dalam pikiran dan perbuatan saya. Tenanglah, sungguh hamba ini tidak layak dikatakan. Sesungguhnya kami semua tidak layak untuk menjadi bagian dari tubuh-Mu, ya Yesus. Kami penuh dengan dosa. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan, dinyatakan kembali dari Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Seindah siang disinari terang cara Tuhan mengasihiku. Seindah siang disinari
penyelamatannya bagi kita. Karena itu kita harus hidup dalam kehidupan yang baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan dari Yesaya 63 ayat 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka, sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setia. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita akan bermazmur dari Mazmur 148. Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Mazmur 148 ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-14. Kita akan baca secara responsorial. Jika semua sudah mendapatkannya, saya akan membacakan pada ayatnya yang ganjil dan Ibu Bapak sidang jemaat pada ayatnya yang genap. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang ada di sana. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia memberikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat diganti. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai dan kebatuan firman. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, di momen sukacita di tahun baru ini kita diberi kesempatan dan kita menyempatkan diri untuk datang di rumah Tuhan di sini bersyukuri penyertaan Tuhan di tahun 2022 dan Tuhan memberkati kita melangkah di tahun 2023. Kita menaikkan pujian kita, syukur kita, ibadah kita kepada Tuhan dan kita rindu Tuhan menyapa kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita persiapkan perikop-perikop pembacaan kita pertama dari Yesaya 63 ayat 7 sampai 9. Pembacaan yang kedua dari surat Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 18.
Dan pembacaan yang ketiga dari kitab Injil menurut Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Setelah kita persiapkan perikop-perikop pembacaan kita, terlebih hati kita, hidup kita persiapkan untuk mendengarkan firman-Nya. Sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dan dalam keyakinan iman kami senantiasa hadir dalam hidup kami melalui setiap karya Roh Kudus yang terus kami alami dan Tuhan terus nyatakan bagi kami. Hari pertama di tahun 2023 ini, kami umat-Mu, jemaat-Mu, jemaat Lang di sini, kami berhimpun bersama di rumah-Mu yang kudus di sini, mensyukuri kasih Tuhan, seraya memohon petunjuk Tuhan dalam menjalani tahun 2023 ini. Kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami boleh mengalami perjumpaan orang tua kami, saudara-saudara kami dari rantau, boleh tiba, boleh bersama-sama dengan kami beribadah baik dalam ruangan ini pun juga melalui media live streaming. Berkati kami semua ya Bapa, arahkan hati kami kepada Tuhan, arahkan hidup kami kepada firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan. Roh Kudus yang menguasai kami, kuasai hati, pikiran, kehidupan kami. Biarlah firman-Mu kami terima, kami renungkan, kami mengerti. Terlebih oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk hidup oleh firman ini. Jauhkan kami Tuhan dari berbagai gangguan, halangan sekalipun, sehingga firman-Mu, sabda kami terima, kami hidup olehnya. Kami sedia mendengar, pakailah hamba-Mu Bapa, dalam segala keterbatasannya Engkau sendiri yang berkata-kata. Karena itu kami sedia mendengar, bersabda di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yesaya pasal 63 ayat 7 sampai 9. Doa pengakuan dan permohonan Israel. Firman Tuhan, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Pembacaan yang kedua dari kitab Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-10 sampai ayat 18. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat, firman Tuhan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa
banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka dikuduskan, mereka berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka sebagai saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepada mereka. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Mereka juga menjadi sama seperti mereka dan menjadi bagian dalam mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Firman Tuhan. Kita menyanyi haleluya, haleluya. Kitab Injil menurut Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat 23. Perikop ini berbicara tentang penyingkiran Yusuf, Maria dan Yesus ke Mesir, dan juga pembunuhan anak-anak di Bethlehem, dan selanjutnya berbicara tentang kembalinya Yusuf, Maria dan Yesus dari Mesir. Firman Tuhan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya
dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Firman Tuhan, kure sumanga buang. Jemaat kekasih Tuhan, selamat tahun baru untuk kita. Tidak siapa teman kaku salama pak budan apa tuh tak tasir salama. Pak nomor omisa yaitu si salama benanta. Hati kita menyampaikan damai, salam menyambut tahun baru tahun 2023. Hari ini, hari pertama di tahun 2023 ini juga agak beda dengan tahun-tahun baru yang kemarin. Hari ini bertepatan dengan hari Minggu. Kita bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan, Tuhan nyatakan bagi kita di sepanjang tahun 2022. Kemarin kunci tahun di dedek saya menyampaikan ini hari ke-365 di tahun 2022. Apa yang kita hendak katakan? Apa ratu lata pokada ke kena lalu mingkaki seandainya kita berjalan dan kita sampai di penghujung tiba dengan selamat. Mungkin kita sebagai orang percaya dan keyakinan iman kita mengatakan haleluya. Haleluya, kita sampai dengan selamat. Dalam pengakuan Yakub Eben Hesed, sampai di sini Tuhan menuntun kita. Immanuel, sampai di sini Tuhan beserta kita. Itu pun kita akui, kita yakini dalam menyambut tahun yang baru ini. Dalam menyambut tahun yang baru ini, kita ada di sini sekarang. Kita sampai di tahun 2023. Sebagai orang beriman kita akan meyakini bahwa semua karena kasih Tuhan. Amin. 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 Semua akan kasih Tuhan. Banyak orang yang Tuhan tidak lagi mengizinkan untuk melangkahkan kaki di dalam tahun 2023. Oh, sampai ibu kita paling memang kunci tahun toh. Itu pengaturan Tuhan. Dan semuanya kita syukuri, bukan berarti ketika Tuhan memanggil kita tidak bersyukur, tetapi sebagai orang beriman, apapun yang kita alami, kita jalani, apapun yang Tuhan izinkan kita alami, semuanya adalah cara Tuhan mengasihi kita. Yang kadang jadi persoalan adalah kadang kita tidak mampu untuk melihat apa rencana Tuhan di balik semua yang kita alami. Di tahun 2022 banyak hal yang kita alami. Pasti denta meta masanang, pasti denta masusah, maadin dendukan atau odowai matang.
Kadang kita ada dalam sukacita, kadang ada dalam berbagai pergumulan, bahkan tekanan hidup. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, lakukan bisyar satu tahun baru. Baik nata panoku te tahun 20 bulan 2 usalai bolino. Ketika kita ada dalam posisi terendah karena pergumulan. Tetapi dari semua itu, dari setiap proses yang kita alami, satu sebagai orang beriman, satu yang kita yakini bahwa sampai sekarang, sampai di sini Tuhan melayakkan kita, Tuhan memampukan kita untuk melaluinya. Walaupun itu pergumulan, walaupun itu sukacita, walaupun itu duka cita. Kita ada di sini sekarang, kondisi kita sekarang, semua karena kasih Tuhan. Karena itu apa yang hendak kita lakukan, apa yang hendak kita nyatakan, apa respons kita, apa jawaban kita untuk setiap kasih Tuhan menuntun kita di sepanjang tahun 2022, melangkahkan kaki kita di tahun 2023. Apa jawaban kita? Perikop pembacaan kita dari Yesaya, di situ kita bercermin, di situ kita berefleksi. Umat dan juga Yesaya menyampaikan mereka hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Dan itu menjadi tema kita dalam lingkup gereja Toraja di tahun baru ini. Aku akan menyebut-nyebut kasih setia Tuhan. La usabu unak pak kamasian napuang. La usabu unak pak kamasian napuang. Oh yang mentonton ini nak tu upokada. Yaitu pak kamasian napuang di kaleta ma'rupa-rupa. Kasih setia Tuhan pada diri kita, setiap kita banyak berbagai bentuk. Hanya yang kadang menjadi persoalan adalah kita, ukuran kita tentang kasih setia Tuhan itu berbeda-beda. Kadang ada orang yang mengatakan Tuhan mengasihiku ketika misalnya di tahun baru berharap pokoknya tahun 2023 di tahun baru saya harus dapat tedong bisa, dapat kerbau satu, langsung bangun, langsung dapat, ya piato. Atau dia mengatakan bahwa Tuhan mengasihinya ketika dalam kondisi tidak punya uang dan mau punya uang 5 juta, langsung dikasih uang 10 juta, langsung mengatakan Tuhan mengasihiku, karena yang diterimanya melampaui dari yang dipikirkannya. Kadang itu ukuran. Tetapi sebagai orang beriman, nafas hidup saja ketika kita masih bernafas sampai saat ini, itu adalah salah satu cara Tuhan mengasihi kita. Salah satu lagu kita, Seindah Siang Menyinari tempat kita, itu juga adalah cara Tuhan mengasihi kita. Wamba melalui token nadikwa susi tolako, kamu pernah tahu? Biasa si pirang pulau tete nani malilimpang, yaitu kita 12 jam berganti lagi, 12 jam berganti lagi. Itu cara Tuhan mengasihi kita, dan berbagai cara. Dalam perikop pembacaan kita, orang Israel, umat Tuhan, menyebut-nyebut kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada mereka. Mereka telah dilepaskan dari pembuangan. Mereka bersuka cita atas kasih Tuhan bagi mereka. Mereka bersuka cita, mereka menyebut-nyebut kasih setia Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas kelepasan yang mereka alami. Paranmu, tupenanmu, sya usabu itu pak kamasian na puang, tuna papayan puang lan katuan. Kita tidak seperti bangsa Israel waktu itu dalam pembuangan. Dan pembuangan ke negeri, orang menjadi budak. Kita tidak seperti itu. Tetapi perjalanan hidup kita di sepanjang tahun 2022 juga hampir sama dengan kita ada di pembuangan. Banyak hal yang kita hadapi, banyak tantangan, terlebih ketika kita dalam pergumulan, termasuk kita ada dalam pembuangan. Ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam penderitaan, itulah pembuangan bagi kita sekarang, tempat pembuangan.
menjaminkan bahwa Tuhan pun melepaskan kita dari pergumulan itu, sehingga kita boleh melalui tahun 2022, walaupun berbagai tantangan, berbagai pergumulan, walaupun berbagai sukacita kita alami, semuanya Tuhan mengasihi kita, Tuhan setia menuntun kita. Apa menjadi jawaban kita untuk melangkah di tahun ini? Setelah kita mengingat perbuatan Tuhan, setelah kita merenungkan kasih Tuhan, kepada Tuhan kita bersyukur. Karena itu dalam tahun 2023 ini, sebagai tanda syukur kita, salah satu tanda syukur kita, salah satu komitmen kita adalah tidak hanya menyebut kasih setia Tuhan, tetapi kita akan menjadi pewarta kasih setia Tuhan. La male tapak pekareban tu mama sena puang. Dadian dari tahu si tamuan sumarowang motor ko ay mapari ilu na atong tahun 2022. Paling tidak kalau kita yang ketemu dengan orang itu, kita memberi peneguhan, kita bisa menyadarkan bahwa oke lah, mungkin banyak pergumulan di tahun itu, tapi renungkan, kan kita masih ada sekarang kita sehat. Itu berarti kita dimampukan Tuhan untuk melaluinya. Kedepannya kita yakin bahwa Tuhan pun akan bersama-sama dengan kita menjalani kehidupan. Tuhan pun akan ada bersama-sama dengan kita untuk melalui tahun ini. Di awal tahun ini kita berdoa, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan menolong kita di sepanjang tahun ini. Karena itu jadikan hidup kita sebagai pewarta firman-Nya, tidak secara kebetulan di hari ini pun peneguhan penatua dan diaken sebagai alat Tuhan di tengah-tengah jemaat di sini menjadi pelayan Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatimu, yakinlah, walaupun kita sadar pelayanan tanggung jawab ini berat. Karena itu menjadi penatua, menjadi diaken hanya sebagian kecil orang yang berambisi untuk menjadi penatua atau diaken, sebagian kecil. Sebagian besar kadang mengatakan saya tidak mampu, karena tugas dan tanggung jawab berat. Tetapi yang hendak kita renungkan, yang hendak meneguhkan kita, yang kita layani, yang menyuruh kita adalah yang memiliki segala, yang memilih kita, yang mengutus kita adalah Tuhan yang memiliki segalanya, punya kuasa untuk menopang, memampukan kita. Karena itu saya katakan, kita kerjakan bagian kita, dan apa yang tidak mampu kita kerjakan, Dialah yang mengerjakannya. Daona di kuah mah kuasa saya tu puang dek tona puang abang mau karangi, puang abang mau pogoi, mak pokok kali pakal kami kita. Kerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagiannya yang tidak mampu kita lakukan. Tahun kemarin pandemi, termasuk kita bergumul mengenai COVID, orang pakai masker, kita diwajibkan. Orang takut kena COVID dan takut meninggal, takut mati. Yang mana kupokada kukua di panganduannya napasi balabun tu kikua. Tak pogok itu bisa kata pogok, apa tu tak pogok? Bisa mandi pogok tu masker, biasa no kaki itu jom itu. Da om itu na puang matu apa dikuan dibasai komi puang matu tampun itu long ko sesadang tu. Tak itu yang kita bisa lakukan, kita kerjakan. Yang tidak bisa kita lakukan, itulah bagiannya Tuhan. Itulah bagiannya Tuhan. Nah,
Dalam semua itu kita yakini bahwa Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang mengutus kita, dan semua kita Tuhan yang melayakkan kita masuk di tahun 2023 ini. Kadang kita berpikir apa yang terjadi di tahun 2023. Kadang mungkin kita bergumul, mungkin akan banyak pergumulan. Kita hadapi pergumulan itu bersama Tuhan. Kita yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu kita diteguhkan untuk senantiasa menyebut-nyebut kasih setia Tuhan, dan bukan hanya menyebutnya, tetapi hidup di dalam kasih setia Tuhan, dan juga membagikan kasih setia Tuhan itu kepada orang lain. Karena itu jadilah pewarta firman Tuhan, pewarta kasih setia Tuhan, bukan hanya sebagai pendeta, penetua, diaken, sebagai pengurus OIG, tetapi kita semua, kita adalah cerminan Kristus. Karena kita yang ada di dunia ini, setiap orang yang berjumpa dengan kita, ketika kita sebagai cerminan Kristus, orang akan mengatakan, melihat wajahmu, serasa melihat wajah Allah. Ya bang tu tahu nungin nasi tamuan kita nak siapa tahu. Bahasan nakaliu nak untiro kami, masan nakaliu nak si tamuan kami. Tomato aku silok aku saya merantau, sule tamu di tondok, tasi tamu. Nunggu tu tomato tasiruk taji tondok untiro kami susi kita untiro buang sama Tuhan. Karena ada damai, ada sukacita, kita nikmati bersama. Itulah kasih Tuhan kita jalani. Karena itu berkomitmenlah, berpengharapanlah kepada Tuhan. Di tahun ini kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi keyakinan iman kita, Tuhan ada bersama dan menyertai kita sekalian. Mari dalam saat teduh sejenak kita hubungkan kehidupan kita dengan firman Tuhan yang telah kita dengar, kita renungkan, seraya membuat komitmen yang baru. Bagaimana respon kita atas setiap kasih setia Tuhan di tahun yang telah kita lalui? Apa respon kita di sepanjang tahun 2023 ini? Kuatkan, teguhkan hatimu menjalani tahun ini. Yakinlah Tuhan itu penuh dengan kasih dan setia, akan menuntun, menyertai kita. Karena itu berpengharapanlah sepenuhnya kepadanya. Mari bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam akta peneguhan penatua dan diaken. Dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala, penatua, dan diaken. Penatua bertugas untuk melayani gereja bersama-sama dengan gembala atau pendeta dan diaken. Jabatan penatua perlu ada supaya dalam pelayanan jemaat tidak muncul kelaliman dan kesewenang-wenangan yang mungkin sekali terjadi bila hanya dijalankan oleh satu orang saja.
gembala atau pendeta, penatua dan diaken merupakan satu badan, yaitu majelis gereja yang mewakili seluruh anggota jemaat dan dikepalai oleh Yesus Kristus sendiri. Adapun tugas penatua adalah pertama, memelihara keutuhan persekutuan dan ketertiban pelayanan dalam jemaat melalui pelayanan penggembalaan dan perkunjungan kepada anggota jemaat. Kedua, bersama-sama dengan pendeta dan diaken memberitakan firman Tuhan, menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan dan ajaran tidak menyimpang. Karena itu penatua berkewajiban membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa. Ketiga, bersama-sama dengan pendeta dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengar bahwa saudara-saudara bersedia menunaikan tugas penatua, saya silakan saudara-saudara berdiri untuk menjawab di hadapan Tuhan dan jemaatnya pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa pilihan jemaat atas diri saudara untuk menjadi penatua adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin Yohana Bane Ipang? Ya, saya yakin. Octavian Rama? Ya, saya yakin. Yustri Isa? Ya, saya yakin. Mary Diku Angin? Ya, saya yakin. Sartin Yuli? Asang Paredato? Ya, saya yakin. Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku Yohana Bane Ipang? Ya, saya mengaku. Octavian Rama? Ya, saya mengaku. Yustri Isa? Ya, saya mengaku. Mary Diku Angin? Ya, saya mengaku. Satrin Yuli? Ya, saya mengaku. Asang Paredato? Ya, saya mengaku. Ketiga, berjanjikah engkau dengan sungguh akan melakukan tugas penatua ini dengan setia serta patuh akan nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan perihidup menyimpang dari yang benar? Apakah engkau berjanji Yohana Bane Ipang? Ya, saya berjanji. Octavian Rama? Ya, saya mengaku. Yustri Isa? Ya, saya berjanji. Mary Diku Angin? Ya, saya berjanji. Sartin Yuli? Ya, saya berjanji. Asang Paredato? Ya, saya berjanji. Karena itu, jagalah dirimu
dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam peneguhan diaken. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentang pengangkatan diaken kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 2 sampai 7. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Gembala, penatua, dan diaken merupakan satu badan, yaitu majelis gereja yang mewakili seluruh jemaat dan dikepalai oleh Yesus Kristus sendiri. Adapun tugas diaken ialah: pertama, menyelenggarakan dengan kasih sayang pelayanan diakonnya untuk kesejahteraan anggota-anggota jemaat dan umat manusia. Diaken-diaken hendaklah setia dan rajin mengumpulkan persembahan-persembahan dari jemaat, serta mengusahakan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, mengunjungi anggota jemaat yang membutuhkan pertolongan, seperti yang sakit, yang berduka cita, dan yang berkekurangan. Kedua, bersama-sama dengan pendeta dan penatua memberitakan firman Tuhan, menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan dan ajaran tidak menyimpang. Karena itu, diaken-diaken berkewajiban membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, serta bertekun di dalam doa. Ketiga, bersama-sama dengan pendeta dan penatua memelihara, melayani, dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat, supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengarkan bahwa saudara-saudara bersedia menunaikan tugas diaken, saya silakan saudara-saudara berdiri dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaat. Pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa pilihan jemaat atas diri saudara untuk menjadi diaken adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin Alexander Banga, Daniel Turu Allah, Yusuf Kendek, Ani Talebo, Kasmin Sulon? Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku Alexander Banga,
Daniel Turu Allah, Yusuf Kedek, Ani Talebo, Kasmin Sulo. Ketiga, berjanjikah engkau dengan sungguh akan melakukan tugas diaken ini dengan setia serta patuh akan nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan perihidup menyimpang dari yang benar? Apakah engkau berjanji, Alexander Bangat, Daniel Turu Allah, Yusuf Kendek, Ani Talebong, Kasmin Sulo? Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan domba Allah, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Diaken, silakan duduk kembali. Penatua silakan berdiri. Kita akan masuk dalam pembacaan naskah perjanjian. Naskah perjanjian Penatua. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 1 Januari 2023, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Yohana Bane Ipang, Octavian Rama, Yustri Isa, Mary Tikwangi, Sartini, Aslam Paredatu, berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Lang, Klasis dan Piku, untuk menaati firman Tuhan, pengakuan iman Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja dalam melaksanakan pelayanan gerejawi sebagai penatua. Semoga Tuhan menolong saya yang berjanji. Yohana Bane Ipang, Octavian Rama, Yustri Isa, Mary Tikwangi, Sartini, Aslam Paredatu, menyaksikan Badan Pekerja Majelis Jemaat Lang, Ketua, Diaken Benyamin Tangaran, Sekretaris, Penatua Mary Tikwangi. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah